Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala la hawla la quwata illa billah, amma ba'd. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya Allah, tambahkan ilmu kami, pertinggilah kecerdasan kami. Salam jumpa kembali dengan tahsin Quran. Sama-sama kita belajar dalam memahami ulumul Quran berkaitan dengan ilmu tajwid. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan dengan hukum-hukum tajwid, yakni hukum mad. Mudah-mudahan kita berdoa pada Allah, kita mendapatkan ilmu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, juga bermanfaat buat kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita mulai dari penjelasan hukum bacaan mad. Mad merupakan salah satu hukum yang paling penting yang pelajari dalam ilmu tajwid. Selain dari tanda baca Al-Quran, ya, karena terkadang orang memanjangkan bacaan yang seharusnya dibaca pendek. Pengertian mad itu sendiri secara bahasa artinya panjang. Bacaan yang harus kita baca panjang atau tambahan mad. Sedangkan secara istilah, mad adalah membaca panjang salah satu huruf hijaiyah dalam Al-Quran apabila bertemu dengan huruf mad, dan panjangnya sesuai dengan mad itu sendiri. Nanti kita akan kaji satu persatu hukum-hukum tajwid apa sajakah dari pembagian hukum mad ini. Apa itu hukum mad? Secara garis besar, bacaan mad terbagi menjadi dua. Yang pertama mad tabi'i atau disebut juga mad asli. Kemudian yang kedua adalah mad far'i, ya, cabang dari mad itu sendiri, mad tabi'i. Lalu kembali mad far'i pun dibagi lagi menjadi 14 hukum tajwid. Jadi semua jumlah mad ada 15 macam. Banyak ya. Hukum bacaan mad tabi'i. Mad tabi'i ini hampir setiap ayat di dalam Al-Quran pasti ada hukum mad tabi'i, ya. Terlebih lagi pada ayat-ayat yang panjang, ya, surah Al-Baqarah, Al-Imran, pasti setiap ayat hampir di sana terdapat hukum mad tabi'i. Apa sih itu mad tabi'i? Apabila huruf alif terletak sesudah harokat fathah atau dibalik fathah bertemu alif. Jadi kalau kita tahu fathah, kasroh, dhammah, jika tidak ada yang mengikuti menyertainya maka dibaca pendek. Tapi jika fathah sudah di depannya ada alif, kasroh di depan sudah ada ya mati, dan harokat dhammah di depan sudah ada wawu mati, maka dibaca panjang dua harkat. Yang tadinya satu harkat pendek saja, a, i, u, kemudian menjadi a, i, u, itu dua harkat, sekedar dua hentakan. Contoh misalkan pada lafaz iyyaka na'budu, di sana ada huruf ya, iya-nya berharokat fathah. Fathah bisa dibaca panjang jika fathahnya bertemu dengan alif. Ya, di sana juga ada huruf ka, itu berharokat fathah juga, tapi ka-nya tidak ada alifnya, maka ka-nya pendek saja. Sedangkan ya-nya ada alifnya, itu dibaca panjang dua harkat. Jadi kalau dibaca iyyaka na'budu, ya. Kemudian lafaz yang berharokat kasroh, dzal allazi, ya, di sana ada kasroh. Kasroh itu bisa dibaca panjang jika bertemu dengan ya mati. Ya, jadi dalam Al-Quran jika ada harokat kasroh di bawah i, ya, bunyinya za jadi zi, tapi zi bisa dibaca panjang jika ada ya matinya dan hanya dua harkat. Mad tabi'i itu panjangnya hanya dua harkat.
alladzina amanu, seperti itu. Kemudian satu lagi harokahnya yaitu dummah. Setelah fathah, kasroh, kemudian ada harokah dummah. Dummah bisa dibaca panjang jika dummah bertemu dengan wawu mati. Ya, di sana ada yang dimerahkan itu dodnya berharokah dummah, depannya wawu mati. Jadi itu yang dibaca panjang dummahnya dua harkat. Ghairil maghdubi, maghdubi, ya segitu saja panjangnya. Du ya. Ghairil maghdubi. Nah, itulah mad tabi'i. Hukum pertama, ya, hukum tajwid pertama yang akan menjadi hukum mad far'i, ya mad yang lainnya nanti berasal dari hukum mad tabi'i ini. Hukum bacaan mad far'i merupakan cabang dari semua mad selain mad tabi'i, ya, karena berasal dari mad tabi'i maka disebut mad far'i. Jadi mad tabi'i tadi fathah, ingat ya, fathah bertemu alif, kasrah bertemu ya mati, dummah bertemu wawu mati. Jika fathah, kasrah dan dummah tidak ada teman-teman seperti tadi, maka ya huruf apa saja yang berharga fathah, kasrah, dummah maka dibacanya pendek saja. Yang mana mad far'i ini mempunyai 14 cabang yang akan dibahas di bawah ini. Hukum bacaan mad wajib muttasil. Bisa dibaca mad wajib muttasil apabila ada huruf alif bertemu dengan huruf hamzah dalam satu kalimat. Adapun panjang bacaannya yaitu 5 harkat. Jika tadi mad tabi'i fathah bertemu alifnya itu 2 harkat, maka jika fathah bertemu alif dan juga bertemu hamzah maka dibacanya 5 harkat. Contoh misalkan as-samai yang tadinya mestinya tidak ada bendera di atasnya, maknya menjadi mad tabi'i fathah bertemu alif 2 harkat, maka jika terdapat seperti bendera dan hamzah di depannya, maka yang tadi dibaca 2 harkat as-samai dibaca 5 harkat. Jadi jika kita melihat ada bendera di atasnya, bendera-bendera seperti itu, maka harus kita baca madnya panjangnya 5 harkat. As-samai sya'a sawa'un hani'an tabu'a, seperti itu panjangnya ya. Tadi mad jaiz, mad wajib, sekarang mad jaiz munfasil. Jadi temannya mad wajib adalah mad jaiz. Mad jaiz apa? Ya, bisa dibaca mad jaiz apabila huruf alif bertemu dengan huruf hamzah di 2 kalimat. Kalau tadi 1 kalimat, ini 2 kalimat. Artinya 2 arti di situ. Ya. Sesuai dengan arti mad jaiz munfasil. Jaiz artinya boleh, sedangkan munfasil artinya berpisah. Adapun cara bacanya boleh panjang 2 atau 5 harkat. Contoh misalkan bima unzila, ya. Maknya yang tadinya mad tabi'i 2 harkat boleh juga dibaca 5 harkat. Biasanya mad jaiz dalam Al-Quran mempunyai tanda seperti ya pedang yang melengkung di bagian atas, atau lebih kita kenal dengan istilah bendera ya. Nah, di sini ada surah Al-Baqarah. Contohnya, lihat kalau tadi benderanya bertemu dengan hamzah, maka mad jaiz ini benderanya bertemu dengan alif. Jadi ciri membedakan mad wajib dan mad jaiz itu, jika mad wajib benderanya bertemu dengan hamzah, jika mad jaiz benderanya bertemu dengan alif. Ya, kita boleh mad jaiz ini 2 sampai 5. Kalau mad wajib tetap 5, mutlak dia 5 harkat. Jadi kalau ini kita baca 5 harkat. Ya. Saya contohkan membacanya, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma
unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ya, itu mad wajib dan mad jaiz. Kita lanjut ke mad lazim harfi mukhaffaf. Jadi hukum mad selanjutnya mad lazim harfi mukhaffaf. Mad ini terjadi apabila di permulaan surat ada salah satu huruf mad lazim mukhaffaf. Adapun hurufnya ada 5, yaitu ha ya nun toharo. Ha ya toharo. Ya. Cara bacanya sama seperti mad tabi'i, yaitu 2 harkat 1 alif. Karena memang mad lazim harfi mukhaffaf ini ditandai dengan fathah berdiri. Lihat di situ yang berwarna merah. Setiap yang berwarna merah itu yang fathah berdiri hanya dibaca 2 harkat. Sedangkan yang biru, ya ada bendera di atasnya, itu 5 harkat. Dan ingat, setiap huruf hijaiyah yang ada di awal surat, maka yang dibaca adalah huruf hijaiyahnya, bukan huruf yang berharokah. Jadi tidak boleh dibaca hama, tapi ha-nya 2 harkat, mim-nya 2 harkat. Hamim. Begitupun dengan ya dan sin, ya-nya 2 harkat, sin-nya 5 harkat. Yasin, lebih panjang sinnya daripada ya-nya. Kemudian toha, dua-duanya merah, dua-duanya berharkat fathah berdiri, maka dua-duanya pun dibaca hanya 2 harkat. Toha, segitu. Toha. Ya. Sedangkan nun bendera maka dibaca 5 harkat. Nun. Ya. Jadi huruf yang dibaca adalah huruf asli, huruf hijaiyah. Jika ada huruf hijaiyah di awal surat, maka yang dibaca adalah huruf aslinya, bukan alama, tapi alif lam mim ain sin qaf ta sin mim. Jadi cara membedakannya, lihat yang berfathah berdiri dan juga yang bendera. Itu bisa membedakan yang kita panjangkan mana yang 2 harkat dan mana yang 5 harkat. Lanjut kita ke mad lazim harfi musyabba. Kalau tadi muhaffaf hurufnya 5, haya toharo. Sedangkan musyabba ini ya hurufnya ada 8. Kalau saya dulu belajar sama guru saya itu naqusa asalukum. Di situ ada huruf nun, kaf, shad, ain, sin, lam, ya, dan mim. Nah, tadi yang bendera-bendera tadi ya, itu yang dibaca musabba. Sedangkan yang berdiri mukhaffaf. Mad lazim harfi mukhaffaf, mad lazim harfi musabba. Mad lazim harfi mukhaffaf yang berdiri fathahnya 2 harkat. Mad lazim harfi musabba itu 5 harkat yang bendera. Ya. Sama seperti kaf ha ya ain shad yang paling bawah itu. Kafnya itu berarti kalau bendera musabba, ha-nya mukhaffaf, ya-nya mukhaffaf, ainnya musabba, shadnya musabba. 5 2 2 5 5. Tapi baca madnya panjangnya. Saya contohkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kaf ha ya ain shad. Ya, seperti itu. Kemudian mad lazim musaqqal kilmi. Apa itu mad lazim musaqqal kilmi? Mad lazim ini disebut dengan sebutan mad lazim mutawwal ya. Tapi kita kenalnya dengan mad lazim musaqqal kilmi. Terjadi apabila huruf alif bertemu dengan huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Biasanya mad ini ada tanda simbolnya seperti mad wajib muttasil. Kemudian cara bacanya 3 alif 6 harkat. 6 harkat ya. Contoh misalkan pada lafaz waladdallin ya.
Kita ingat tadi yang bendera-bendera dibacanya 5 harkat sampai 6 harkat boleh ya. Dan setelah panjang baru ada tasdid, artinya huruf yang bertasdid itu harus digentak, maka tidak boleh lurus ya, seperti diluruskan seperti ini, waladdallin, itu lurus, padahal harusnya huruf yang bertasdid itu harusnya digentak. Setelah panjang 5 harkat baru kita gentak, waladdallin gitu. Kemudian atuhajjunana seperti itu. Kemudian mad lazim mukhaffaf kilmi, apa itu? Terjadi apabila ada mad tabi'i bertemu dengan sukun dalam satu kalimat. Adapun cara membacanya yaitu 3 alif 6 harkat. Mad lazim mukhaffaf kilmi hanya terdapat di 2 tempat dalam Al-Quran. Dari sekian banyaknya surat dalam Al-Quran, yaitu terdapat pada surah Yunus ayat 91 dan surah Yunus ayat 51. Nah, cara membacanya kalau seperti ini, lihat itu hamzahnya dan alifnya kemudian bertemu dengan lam sukun. Artinya a-nya kita baca 5 sampai 6 harkat. Al-ana seperti itu ya. Itu mad lazim mukhaffaf kilmi. Kemudian kita belajar hukum mad yang lain, hukum mad layyin. Apa itu mad layyin? Terjadi apabila ada salah satu huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu dengan huruf wawu mati dan ya mati, atau dibalik. Mad layyin ialah apabila ya dan wawu mati huruf sebelumnya berharokat fathah. Jadi a ketemu ya mati jadi ai, kemudian a bertemu dengan wawu mati bertemu jadi au ya. Jadi ai dibaca lembut 2 harkat panjang, kemudian au ya. Contoh di surah Al-Quraisy itu ada roy, kita lembutkan ya dan kita panjangkan 2 harkat. Li'inafi Quraisy إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Bunyinya kha ya, kemudian ketemu wawu jadi mad lain khauf ya. Itu mad lain. Kemudian mad tamkin. Apa itu mad tamkin? Jika bertemu 2 huruf ya pada satu kalimat, cara membacanya dipanjangkan sama 2 harkat. Itu ada kalimat lafaz an-nabiyyin, itu ada ya bertemu ya yang pertama hidup, yang kedua mati ya sukun, jadi dibacanya an-nabiyyin idza khuyyitum walakin kunu rabbaniyin wal ummiyin Aidin ya. Jadi bertemunya 2 huruf ya dalam satu lafaz, yang satu ya-nya hidup, yang satu ya-nya mati. Itu namanya hukum tajwid mad tamkin. Kemudian hukum bacaan mad farqi, bukan mad far'i. Kalau far'i tadi namanya saja, artinya cabang dari setelahnya hukum mad tabi'i. Mad far'i cabangnya ada 14, salah satunya adalah mad farqi ini. Mad farqi merupakan salah satu hukum mad
yang terjadi dari pertemuan huruf yang bertasydid dengan mad badal. Diberi nama mad farqi supaya bisa membedakan hamzah yang terdapat dalam mad farqi merupakan hamzah istifham. Cara bacanya 3 alif atau disebut juga mad istifham. Contoh misalkan pada lafaz ya, jadi dipanjangkan dulu ya 5 harkat, kemudian ke dzal. Qul adzakaraini harrama gitu ya. Qul Allahu adzina lakum Allahu khairun amma yushrikun. Mad silah qasirah. Mad selanjutnya, apa itu mad silah qasirah? Ya, mad apabila hak domir tidak bertemu dengan huruf alif ya, hak domirnya. Ada hak domir itu seperti nol ya, huruf nol, angka nol, dan dia pasti harokahnya berdiri baik fathah, kasrah, dan dhammah. Nah, hak domir yang seperti ini berharga fathah dan dhammah berdiri ini namanya mad silah qasirah. Sebab nanti ada mad silah tawilah. Kalau mad silah tawilah hak domirnya seperti itu, kemudian di atasnya ada bendera dan bertemu dengan alif. Wala ya'uduhu ati'ullaha wa rasulahu wa ayyad binasrihi. Itu hak domirnya ya mad silah qasirah. Nah, tawilah ini jika hak domirnya di atasnya sudah terdapat bendera dan di depannya ada alif. Jadi bisa bedain ya, bedanya antara mad silah qasirah dan tawilah itu hanya hak di atas hak domirnya terdapat bendera dan alif. Ya, dibacanya 6 harkat atau 5 harkat. 5 sampai 6 harkat enggak apa-apa. Yahsabu anna malahu akhladah wa ma yugni anhu maluhu idza taradda. Ya, itu mad silah qasirah dan mad silah tawilah. Mad badal terjadi apabila ada 2 huruf hamzah bertemu dengan huruf mad ya. Jika ada huruf-huruf hijaiyah yang berharokah berdiri itu, maka itu adalah berhukumkan mad badal. Beda dengan wa innahu tadi, hu-nya itu sudah ada hukum tersendiri berdirinya karena di atas ha domir, maka dia menjadi mad silah qasirah ya. Ada, nah itu di huruf hijaiyah ada la, di huruf la ada fathah berdiri, kemudian di huruf za itu ada fathah berdiri. Nah, itulah mad badal 2 harkat. Wa innahu ala dzalika lasyahid. Mad arid disukun. Apa itu mad arid disukun? Mad arid disukun ialah apabila mad tabi'i berada di akhir ayat. Cara membacanya 6 harkat. Contoh di lafaz-lafaz ayat pada ayat-ayat surah Al-Fatihah keseluruhan. Surat Al-Fatihah itu adalah hukum tajwidnya mad arid disukun yang mesti kita baca 6 harkat. Dan dimulai bismillah itu lafaz Ar-Rahim, Alamin, Middin, Nasta'in, Mustaqim, Wadhalin, itu semuanya 6 harkat panjangnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Demikian. Jadi di akhir-akhir ayat itu hukumnya mad arid li sukun, yakni mad tabi'i. Mana mad tabi'ihnya? Itu yang kasrah bertemu ya mati, itu kan ciri mad tabi'i. Dan mad tabi'inya berada di akhir ayat, berarti mad arid li sukun. Harus dibaca 6 harakat. Kemudian mad iwad. Apa itu mad iwad? Mad iwad ialah apabila fathatain berada di akhir ayat. An itu ya. Kalau ha jadi han. Cara membacanya bagaimana? Dibuang satu fathahnya, maka seakan-akan dia fathah bertemu alif, seakan-akan dia menjadi mad tabi'i. Jadi 2 harakat dibacanya. Contoh bismillahirrahmanirrahim. Wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا. Nah, itu fathatain di akhir ayat. Hukum tajwidnya adalah mad iwad, jadi panjangnya 2 harakat, membuang 1 harokat fathah. Yang tadinya 2 dibuang 1, maka menjadi fathah bertemu alif mad tabi'i 2 harakat. Demikian ke-14 hukum tajwid mad. Mudah-mudahan manfaat buat kita semua dalam memahami dan bagaimana cara membaca Al-Quran dengan tajwid. Mudah-mudahan kita semua diridhai Allah Subhanahu wa taala, amal-amal ibadah kita semua mudah-mudahan diterima Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.